Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agim Nasyar Arman dengan NIM H051 akan memaparkan seminar statistika satu saya dengan judul Penerapan Peta Kendali Mixed Generally Weighted Moving Average Cumulative Sum studi kasus pemakaian volume air kompleks perumahan Tonasa 1 dengan pembimbing utama Ibu Dr. Erna Trihardiani, SSI, MSc. Adapun pokok bahasan dalam seminar statistika satu ini adalah pendahuluan, teori penelitian, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Berawal dari latar belakang, perkembangan perusahaan industri yang pesat tidak terlepas dari keluaran kualitas produksi yang dihasilkan. Kualitas didefinisikan sebagai karakteristik yang diharapkan dari suatu produksi. Kualitas menjadi faktor yang krusial dalam dunia industri sebagai indikator dalam menentukan kinerja suatu perusahaan. Dalam studi tentang kualitas, mutu suatu produksi dapat dinilai berdasarkan batas spesifikasi atau batas kendali. Maka dari itu, diperlukan sebuah instrumen untuk memperoleh batas spesifikasi atau batas kendali agar kualitas produksi dapat terkendali secara lebih efisien. Instrumen yang digunakan untuk memastikan suatu standar produksi terkendali dalam pengendalian kualitas statistik umumnya dikenal dengan peta kendali. Peta kendali didefinisikan sebagai alat statistik yang dihasilkan melalui grafik dalam melakukan evaluasi proses pengendalian produksi berdasarkan waktu. Peta kendali diperkenalkan oleh Shewhart pada tahun 1924 yang dikenal dengan Shewhart Control Chart. Peta kendali Shewhart cukup efektif dalam mendeteksi variasi dan memastikan suatu produksi atau suatu proses berada dalam kendali. Akan tetapi, peta kendali Shewhart tidak efektif dalam mendeteksi pergeseran yang lebih kecil. Maka dari itu, beberapa peneliti melakukan pengembangan penelitian, yaitu mengembangkan peta kendali cumulative sum yang dikembangkan oleh Page tahun 1954 dan peta kendali exponentially weighted moving average yang dikembangkan oleh Hunter tahun 1986. Kedua peta kendali tersebut lebih efektif dalam mendeteksi pergeseran yang lebih kecil dibandingkan peta kendali Shewhart. Lalu, Xiao dan Lin pada tahun 2003 memperkenalkan peta kendali generally weighted moving average. Peta kendali GWMA merupakan pengembangan dari peta kendali EUMA. Dan didapatkan bahwa peta kendali GWMA lebih efektif dalam mendeteksi pergeseran proses dibandingkan peta kendali Chulsum dan peta kendali EUMA. Lalu Abbas tahun 2013 memperkenalkan dua kombinasi peta kendali menghasilkan peta kendali Mixed Exponentially Weighted Moving Average Cumulative Sum atau peta kendali MAC. Peta kendali MAC yang merupakan hasil dua kombinasi peta kendali yang diperoleh oleh Abbas 2013 lebih baik dibandingkan peta kendali Chulsum, EUMA, dan GWMA. Berdasarkan kinerja dari dua peta kendali tersebut, maka Rizwan dan Ali pada tahun 2018 memperkenalkan kombinasi peta kendali Mixed Generally Weighted Moving Average Cumulative Sum. Peta kendali MGC merupakan perkembangan pengendalian kualitas statistik yang menggabungkan statistik GWMA terhadap perubahan tertentu dengan kemampuan akumulasi penyimpangan Chulsum dalam mendeteksi pergeseran proses. Peta kendali MGC menggunakan metode GWMA yang merupakan pengembangan dari peta kendali EUMA dengan penambahan parameter perancangan Q dan parameter penyesuaian alfa, sehingga peta kendali menjadi lebih efisien. Peta kendali MGC menghasilkan dua kombinasi peta kendali GWMA yang lebih baik dibandingkan peta kendali EUMA dan peta kendali Chulsum yang sangat sensitif dalam mendeteksi pergeseran kecil maupun besar. Maka dari itu, kombinasi antara peta kendali GWMA dan peta kendali Chulsum menghasilkan keseimbangan dalam mendeteksi pergeseran kecil dan besar yang berguna untuk pemantauan kualitas produksi atau kualitas proses dalam suatu industri. Dalam analisis pengendalian kualitas statistik, peta kendali MGC dapat diterapkan pada data distribusi pemakaian volume air di kompleks perumahan Tonasa 1 untuk memantau kinerja unit water treatment plant atau unit WTP. Unit WTP adalah unit yang berperan dalam memastikan pasokan air bersih yang stabil dan sesuai standar kualitas bagi hunian. Distribusi volume air di kompleks perumahan Tonasa 1 dapat mengalami fluktuasi akibat pola konsumsi harian, dan faktor lainnya. Dengan penerapan peta kendali MGC, perubahan kecil dalam pola distribusi air
dapat terdeteksi lebih akurat, yang mungkin sistem WTP agar efisien dalam menjaga kestabilan pasokan air dalam perumahan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Peta Kendali Mixed Generally Weighted Moving Average Cumulative Sum dengan studi kasus pemakaian volume air kompleks perumahan Tonasa 1. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah Ali dan Hab pada tahun 2018, yang menjelaskan bahwa peta kendali MGC adalah peta kendali yang didokumentasikan dengan kinerja yang baik dan cepat dalam mendeteksi pergeseran kecil dalam proses. Lalu Xin Lilu pada tahun 2018 memperkenalkan penelitian yang menjelaskan bahwa peta kendali mix MGC lebih sensitif dalam mendeteksi pergeseran kecil pada rata-rata proses dibandingkan metode sebelumnya seperti EUMA-CUSUM dan CUSUM-EUMA. Lalu Kamabude et al. Pada tahun 2022 menerapkan MGC non-parametrik dengan mean Whitney, menghasilkan bahwa MGC MW memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan peta kendali Shewhart, EUMA, CUSUM, EUMA-CUSUM, CUSUM-EUMA, dan GWMA mean Whitney. Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data pemakaian volume air kompleks perumahan Tonasa 1, Kelurahan Tonasa 1, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan pada periode bulan Juli hingga Desember 2024 dengan satuan meter kubik. Yang kedua, nilai parameter yang digunakan pada peta kendali CUSUM, yaitu K sama dengan 0,5 dan H sama dengan 5. Yang ketiga, pemilihan parameter optimal peta kendali GWMA dan MGC melalui simulasi Monte Carlo. Yang keempat, kinerja peta kendali diukur menggunakan average run length atau ARL. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama, memperoleh peta kendali mixed generally weighted moving average cumulative sum pada data pemakaian volume air kompleks perumahan Tonasa 1. Yang kedua, mengaplikasikan dan membandingkan peta kendali cumulative sum, generally weighted moving average, dan mixed generally weighted moving average cumulative sum pada data pemakaian volume air kompleks perumahan Tonasa 1. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai metode statistik, utamanya dalam pengendalian kualitas. Menggunakan peta kendali mixed generally weighted moving average cumulative sum menjadi alat pengendalian kualitas yang baik dalam mendeteksi pergeseran pada monitoring pemakaian volume air kompleks perumahan Tonasa 1. Yang ketiga, pertimbangan unit water treatment plan Tonasa 1 dalam menentukan proses pengendalian volume pemakaian air. Adapun teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama pengendalian kualitas, peta kendali, uji asumsi normalitas, peta kendali cumulative sum, peta kendali generally weighted moving average, peta kendali mixed generally weighted moving average cumulative sum, average run length, dan water treatment plan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pemakaian volume air di kompleks perumahan Tonasa 1. Data merupakan data sekunder yang diperoleh dari unit water treatment plant yang terletak di Kelurahan Tonasa 1, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Sampel yang digunakan terdiri dari 184 sampel yang dibagi menjadi dua fase, dengan fase 1 terdiri dari 123 sampel dan fase 2 terdiri dari 61 sampel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pemakaian volume air yang terhitung keluar dalam satuan meter kubik. Variabel volume pemakaian air merupakan pengeluaran air yang didistribusikan pada perumahan warga terdiri dari rumah, sekolah, tempat wisata, dan tempat ibadah yang terletak di kompleks perumahan karyawan PT Semen Tonasa. Laporan volume air dicatat setiap hari pada pukul 10, yaitu pada shift 3. Periode data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pemakaian air 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024 yang dibagi menjadi dua fase. Adapun metode analisis dalam penelitian ini yang pertama adalah menyiapkan data pemakaian volume air kompleks perumahan Tonasa 1 sebagai alat monitoring pengendalian kualitas. Yang kedua, mengkaji penentuan rata-rata dan variansi batas kendali dari peta kendali MGC. Yang ketiga,
melakukan perhitungan uji asumsi normalitas Kolmogorov-Smirnov pada data pemakaian volume air kompleks perumahan Tonase 1 pada fase 1 dan fase 2. Yang keempat, melakukan simulasi parameter optimal dengan simulasi Monte Carlo untuk peta kendali GWMA dan MGC. Yang kelima, membandingkan kinerja peta kendali menggunakan average run length atau ARL dengan ARL terkecil pada pergeseran antara 0 hingga 2 dari peta kendali CUSUM, GWMA, dan MGC. Langkah 6 yaitu melakukan analisis konstruksi peta kendali CUSUM dengan langkah-langkah menentukan parameter K dan parameter H, menentukan nilai rata-rata dan standar deviasi sampel, menentukan nilai referensi K, menentukan statistik CUSUM, menentukan batas kendali untuk peta kendali CUSUM, batas kendali atas dan batas kendali bawah, membentuk peta kendali untuk fase 1, membentuk peta kendali monitoring untuk fase 2, dan interpretasi. Yang ketujuh, melakukan analisis konstruksi peta kendali GWMA. Yang pertama, menentukan parameter untuk Q, alfa, dan L yang bersesuaian. Menentukan nilai rata-rata dan standar deviasi sampel, menentukan statistik GWMA, menghitung QT, menentukan batas kendali untuk peta kendali GWMA dengan batas kendali atas dan batas kendali bawah, membentuk peta kendali GWMA untuk fase 1, membentuk peta kendali untuk monitoring fase 2 dan interpretasi. Langkah ke-8 adalah melakukan analisis konstruksi peta kendali MGC. Dengan langkah-langkah, menentukan parameter K, Q, alfa, dan H yang bersesuaian. Menghitung statistik GWMA, menghitung QT, menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi sampel, menghitung referensi KT, menghitung statistik MGC, mendapatkan batas kendali untuk peta kendali MGC, yaitu batas kendali atas dan batas kendali bawah, membentuk peta kendali untuk peta kendali MGC pada fase 1, membentuk peta kendali MGC untuk monitoring fase 2 dan interpretasi. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada layar. Sekian pemaparan seminar statistika 1 saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.